Jadi kalau kita lagi marah, langsung ingat Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Niscaya aku akan ingat engkau pada waktu aku marah, sehingga aku tidak membinasakanmu di antara orang-orang yang binasa. Jadi Allah bisa saja marah, ya, dan itu adalah sifat, ya. Senang, ridho, marah ini adalah sifat yang memang bisa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu Allah marah, orang yang tadinya itu bisa menahan amarahnya di dunia, insya Allah tidak termasuk orang yang dibinasakan Allah pada waktu Allah marah. Karena Allah juga memaafkan kita. Masya Allah, Pak Mirsa. Jadi biasa. begitulah indahnya sifat-sifat yang dikatakan tadi. Ya, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kemudian dikatakan juga ya di dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang jago berkelahi. Kalau pemahaman orang secara umum, siapa yang dikatakan yang kuat? Gagah. Yang menang tanding tinju, bisa begitu. Itu yang dikatakan orang kuat itu begitu. Ya. Tetapi Rasulullah mendefinisikan orang yang kuat itu adalah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya pada waktu dia marah, sehingga emosi tadi itu dia tekan, tidak membuat dia menjadi, katakan saja, ya, mengeluarkan kata-kata memaki orang, mencaci maki orang, mengeluarkan sumpah serapah. Iya, sumpah serapah, betul tuh. Itu sering banget. Betul. Begitu juga tidak sampai melakukan sebuah tindakan menzalimi orang lain. Itu yang dikatakan orang kuat. Kemudian setelah itu, apalagi yang merupakan sifat orang yang muttaqin tadi, wal afina 'anil nas, memaafkan. Masya Allah, Allah Maha Pemaaf. Maka kita juga disuruh mencontoh sifat Allah Ta'ala. Allah Maha Pemaaf, ya benar. Ya, kalau tidak kemaafan Allah, kita ini sudah hancur semua di muka bumi ini. Ya, betul. Di sana ada LGBT, homoseksual yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di sana pelaku perzinahan, ya. Di sana orang-orang yang menzalimi manusia yang lain dengan kekuasaannya. Ya, luar biasa kejahatan manusia. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Wal afina 'anil nas. Siapa khususnya yang dimaafkan Allah? Dia sudah barang tentu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah menyuruh kita secara tidak langsung di dalam ayat ini supaya menjadi orang-orang yang pemaaf. Soal pemaaf ini adalah sifat yang melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Di dalam riwayat, di dalam hadis dikatakan, ya, Rasulullah itu orangnya sangat pemaaf. Bahwa beliau kalau menerima sebuah perbuatan yang kurang nyaman, kurang enak, dia tidak membalas. Nah, ini sifat Nabi nih. Jadi betullah kata ibunda kita Aisyah tentang sifat Nabi itu seperti apa. Al-Quran itulah sifatnya. Jadi kalau Allah mengatakan sifat-sifat orang muttaqin A, B, C, D, termasuk diantaranya apa? Memaafkan orang. Kalau Anda mau melihat sifat Nabi, itulah sifat Nabi. Nah, orang yang suka memaafkan. Ya, di dalam kisah sejarah riwayat berapa banyak yang menceritakan sifat pemaafnya Nabi itu ketika seorang Badui menarik selendang yang membelit leher Nabi waktu Nabi berjalan bersama Anas, ya, sahabat Anas, ditarik oleh seorang Badui selendangnya yang membelit lehernya. Bagaimana? Coba ditarik sekeras-kerasnya, leher itu merah. Allah Akbar. Ya, sahabat yang melihat sudah mau pasang ancang-ancang begitu, ya. Tetapi Rasulullah melihat orang yang menarik selendang tadi dari lehernya itu senyum melihat. Apa kata laki-laki itu? Ya Muhammad, keluarkan zakat yang menjadi hak kami. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, keluarkan kalian zakatnya. Waduh, subhanallah. Tidak ada marah sedikit pun. Tidak ada marah sama sekali. Karena dia memang juga adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang siap untuk menghadapi segala perilaku tingkah dari rakyatnya. Ya, rakyatnya. Jadi bukan orang yang umpamanya ya pendendam. Itu orang yang pendendam tidak cocok jadi pemimpin itu. Ya.
Jadi orang yang pemaaf itu adalah salah satu sifat Nabi dan sifat orang-orang yang muttaqin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi inilah biasanya ayat ini dibacakan atau disampaikan setelah Ramadan. Ya. Karena kaitannya dengan la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Bertakwa itu seperti apa perwujudannya? Inilah dia. Memelihara sifat berinfak. Jadi orang yang berinfak ini artinya orang yang peduli kepada lingkungan sekitarnya. Ada yang susah, ya, ada yang menderita, ada yang kena musibah. Sehingga mereka ini sudah barang tentu sangat membutuhkan uluran tangan. Namun ada juga orang-orang yang membantu untuk menjalankan misinya. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang tidak beradab, memanfaatkan kesusahan orang lain, tetapi tujuannya bukan untuk kemanusiaan, tetapi untuk menarik hati orang itu supaya tertarik pada dirinya dan kepada agamanya, sampai-sampai membuat orang susah tadi menjadi pindah agama. Ini namanya tidak berakhlak sama sekali. Dan orang seperti ini harus dicegah. Dan ini sudah banyak terjadi di kita. Di saat-saat orang ditimpa musibah, ada bencana alam, mereka pun datang dengan segala bantuan, bahan makanan, pakaian. Ternyata ujung-ujungnya apa? Untuk menggiring mereka ini supaya pindah agama. Dan banyaklah di antara mereka yang keluar dari Islam, pindah agama, gara-gara termakan jasa dan budi. Ini adalah orang-orang jahat yang berkedok sebagai orang baik. Dan mungkin itu juga menjadi teguran bagi kita umat muslim begitu, untuk ya, memberikan untuk perhatian. memberikan perhatian yang lebih. Betul. Sebenarnya jangan sampai keduluan begitu. Benar. Bahwa wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat menyukai orang yang berbuat ihsan. Jadi segala yang disukai oleh Allah Ta'ala harus kita laksanakan. Kenapa? Karena apalagi predikat kalau tidak yang dicari itu orang yang disukai. Allah menyukai orang sabar. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Kebaikan itu tanpa batas, ya. Kebaikan itu lintas segala-galanya. Lintas etnis, ya, lintas. Pokoknya semua manusia suka kalau dibuat kebaikan. Dan Allah pun menyukai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, luar biasa pemirsa, banyak sekali yang menjadi hikmah. Nah Pak Ustadz, tapi tadi nih salah satu yang mungkin kita agak sulit adalah keterangan mengenai bagaimana menjaga amarah itu, Pak Ustadz. Memang benar. Apa solusinya? Mungkin ada sesuatu yang harus kita ucapkan. Ada teknis-teknis yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu marah itu lagi berdiri, duduk. Kalau kamu duduk masih marah lagi, ya arti lagi diri kan, duduk. Nah, kemudian begitu juga. Kalau kamu dulu marah, berbaring. Jadi emosi itu akan menurun. Kemudian Rasulullah mengajarkan supaya cepat-cepat berwudu. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Kan begitu? Ya. Lawan api itu apa? Air. Nah, jadi begitulah sampai kepada cara-cara cara-cara solusi penyelesaian, ya, jalan keluar dari sifat-sifat buruk itu. Nabi kita SAW menjelaskannya. Jadi beginilah lengkapnya sunnah Rasulullah SAW. Kalau kamu marah, tahan amarah. Tidak cukup. Tetapi ada sampai kepada petunjuk teknisnya. Bagaimana? Kamu berwudu. Karena yang namanya marah dari setan. Setan diciptakan dari api. Api padam dengan air. Bagaimana kita dengan air? Berwudu.